karena yang dibutuhkan adalah hentakan dari palu kepada bahan tempaan. Tapi secara makna nanti akan berpengaruh, karena dalam proses pembuatan keris yang manual menggunakan tenaga manusia, nanti daya dan upaya, karsa, perasaan atau rasa dari semua penempanya termasuk empu dan panjanya akan masuk ke dalam bilah. Ini rasanya akan berbeda daripada wilujengan atau selamatan peresmian adanya Pesalen Gajah Kuning ini. Pesalen itu maknanya adalah tempat pembuatan keris atau tempat penempaan pusaka, biasanya berwujud keris, tumbak, kudi, bedung dan sebagainya gitu. Jadi Pesalen ini kira-kira zaman dulu juga wujudnya seperti ini. Di dalamnya ada yang namanya paron. Paron itu biasa terbuat dari baja, fungsinya untuk landasan penempaan. Kemudian ada juga prapen yang pertama. Prapen adalah unsur penting dalam Pesalen yang punya adalah untuk membakar bahan tempaan, untuk membakar besi, membakar bahan logam. Ini adalah di prapen. Di prapen ini menggunakan areng jati, karena areng jati dapat mencapai suhu yang bisa untuk memijarkan besi. Areng jati tidak bisa menggunakan bahan areng lainnya. Kalau di Jawa seperti itu. Kemudian ada juga selalu dalam hal yang berdekatan dengan api selalu ada air. Di sini ada yang namanya sirepan. Sirepan fungsinya adalah untuk mendinginkan sesuatu yang panas, untuk nyirep. Ini fungsinya adalah untuk menyepuh pusaka yang telah jadi. Ini sirepan. Bentuknya seperti lumpang. Kalau dalam tradisi Hindu itu ada yang namanya yoni. Ini sebagai simbol yoni. Sedangkan paron ini adalah sebagai simbol lingga. Maka bentuk paron di Jawa itu bentuknya seperti palus. Seperti palus, ini seperti yoni. Maka kesatuan antara lingga dan yoni adalah perkawinan kosmis, hubungan penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Kemudian di Pesalen ini saya buat masuk ke dalam tanah. Ini sesuai dengan tradisi para pandai besi di Nusantara dulu, semua selalu masuk ke dalam tanah sebagai simbol juga bahwa empu dan panjak mewakili sebagai Bopo Akoso, dan bumi yang dilubangi ini adalah sebagai ibu pertiwi. Semua itu merupakan simbol pengingat agar sang pembuat keris, agar sang pemilik keris nantinya atau pemesan keris nantinya dapat benar-benar mengilhami apa makna-makna yang ada di dalam Pesalen ini, bahwa manusia sebagai hamba harus senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta atau Tuhannya. Maka sebetulnya pusaka akan selalu mengingatkan siapapun pemegangnya agar senantiasa dia beriman, yakin kepada sang pencipta. Jadi bukan justru menjauhkan, tapi filosofi-filosofi yang ada di dalam Pesalen ini, yang ada di dalam bilah keris juga, tujuannya adalah untuk menambah sifat kandel, menambah keyakinan diri, menambah keimanan diri seseorang kepada sang pencipta. Jadi makna
garis besarnya yang ada di Besalen adalah seperti itu. Tentang pembuatan keris sendiri, apakah ada ya bedanya? Kalau saya kan orang awam nggak tahu, dipukul secara manual seperti ini dengan yang pakai mesin ini. Untuk pakai mesin tempa gitu. Secara teknis mungkin tidak jauh perbedaannya, karena yang dibutuhkan adalah hentakan dari palu kepada bahan tempaan. Tapi secara makna nanti akan berpengaruh, karena dalam proses pembuatan keris yang manual menggunakan tenaga manusia, nanti daya dan upaya, karsa, perasaan atau rasa dari semua penempanya termasuk empu dan panjanya akan masuk ke dalam bilahnya. Ini rasanya akan berbeda daripada pusaka yang dibuat dengan mesin tempa. Kalau dengan mesin tempa mungkin yang melibatkan rasa hanya empunya saja. Tapi kalau dengan manual maka akan nambah orang atau individu yang punya fokus, yang punya harapan, yang punya doa yang baik pada bilah tersebut. Mungkin kira-kira begitu kalau soal tempa manual dan tempa dibantu dengan mesin, itu secara rasa seperti itu. Tapi demikian tidak dapat saya katakan itu lebih rendah kualitasnya daripada, lebih rendah maknanya daripada yang dibuat manual, itu juga tidak bisa saya katakan seperti itu. Karena budaya itu nut ing zaman kalakone. Budaya itu bergulir sesuai zamannya. Adanya mesin tempa adalah alat bantu. Alat bantu kalau kita pandang pada zaman ini, bahwa orang yang mau berkecimpung di dunia seperti ini juga tidak banyak. Maka untuk menjaga konsistensi seorang mau berkarya dengan adanya tambahan alat bantu tersebut. Sebenarnya itu juga sudah kami lakukan, bukan dalam konteks mesin tempanya, tapi misalnya dengan ini ada ububan yang menggunakan tenaga listrik, disebut blower. Blower ini kan juga alat bantu yang dulu manual, dengan diubuk sekarang bisa pakai dinamo blower. Dan ada juga gerinda. Gerinda itu kan kalau dulu kita buat manual itu pakainya kikir, pakainya tatah. Sekarang lebih mudah, kita pakai gerinda. Kalau kita maknai itu sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam proses pengkaryaan, maka tidak masalah. Yang penting adalah semangat, spirit dari sang pengkarya tersebut, dari sang seniman tersebut dalam proses penciptaan karyanya. Mungkin dua sudut pandang itu saya sampaikan, karena ke semua sudut pandang itu tidak bisa kita unggulkan salah satunya. Mungkin begitu.